Saya Anita Puspitasari dengan NIM 204 105020079 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Kali ini saya akan memberikan review atau tanggapan mengenai video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MII mengenai 3 materi, yaitu inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah mengenai inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Biasanya, kenaikan harga barang ini terjadi secara signifikan dan tidak dapat diatasi dalam waktu yang singkat. Berdasarkan macamnya, inflasi dibedakan menjadi 3, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Yang pertama adalah mengenai inflasi merayap atau scraping inflation, yaitu inflasi yang terjadi pada persentase antara 1 sampai dengan 10% dan tergolong dalam inflasi yang rendah. Yang kedua adalah inflasi menengah atau galloping inflation. Inflasi ini terjadi pada kisaran antara 10 sampai dengan 30% dan tergolong dalam inflasi yang cukup stabil. Yang ketiga adalah mengenai inflasi yang tinggi atau hyperinflation. Nah, pada jenis inflasi ini biasanya terjadi pada persentase 30 sampai dengan 100% atau lebih, dan biasanya inflasi ini tergolong dalam inflasi yang cukup serius. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi permintaan atau demand inflation dan inflasi penawaran atau cost inflation. Inflasi permintaan atau demand inflation adalah inflasi yang terjadi akibat permintaan masyarakat terhadap barang tertentu terlalu tinggi. Sedangkan inflasi penawaran atau cost inflation terjadi akibat naiknya harga produksi dan tidak seimbangnya penawaran agregat. Menurut asalnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi dalam negeri atau domestic inflation dan inflasi luar negeri atau imported inflation. Nah, berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi 3, yaitu inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Inflasi permintaan atau demand pull inflation terjadi akibat permintaan masyarakat terhadap barang tertentu terlalu tinggi atau berlebihan. Sedangkan inflasi penawaran atau cost pull inflation terjadi akibat turunnya penawaran agregat dan naiknya harga produksi. Sedangkan mixed inflation atau inflasi campuran terjadi karena adanya perpaduan antara inflasi penawaran dan inflasi permintaan. Menurut pembagiannya dalam ekonomi Islam, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu natural inflation dan human error inflation. Natural inflation ini terjadi karena sebab yang tidak dapat ditangani oleh seseorang. Sedangkan human error inflation terjadi akibat kelalaian manusia seperti pemungutan pajak yang terlalu tinggi, korupsi dan administrasi yang buruk, serta pencetakan uang dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan untuk dampaknya, dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi dapat menimbulkan beberapa hal, yaitu kecenderungan masyarakat untuk berbelanja meningkat, untuk menabung lebih rendah, terganggunya fungsi uang, dan yang terakhir adalah masyarakat cenderung mengarahkan investasi hartanya pada hal yang tidak diperlukan. Nah, untuk solusinya terdapat 2 hal yang menjadi solusi untuk mengatasi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang kedua adalah mengenai pengangguran. Pengangguran adalah mereka-mereka yang telah masuk dalam kategori angkatan kerja, yaitu rentang usia antara 15 sampai dengan 64 tahun namun belum dapat menemukan pekerjaan. Menurut macamnya, pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan fase setelah menganggur. Pengangguran terbuka adalah mereka-mereka yang telah memiliki keinginan untuk bekerja namun belum dapat menemukan pekerjaan yang cocok dengan skill atau potensi yang mereka miliki. Untuk pengangguran tersembunyi adalah mereka yang sebenarnya menganggur namun tidak tercermin dalam angka pengangguran di tingkat nasional. Untuk pengangguran musiman adalah seseorang yang pekerjaannya terikat pada paruh waktu,
seperti buruh tani dan buruh bangunan. Dan untuk fase setelah pengangguran adalah seseorang yang memiliki jam kerja, namun kurang dari 35 jam per minggunya. Sedangkan menurut jenisnya pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran siklikal, dan pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah di mana tenaga kerja manusia telah digantikan oleh mesin. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terkait pada jangka waktu, pembangunan ekonomi, dan coraknya dalam jangka panjang. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang dimana mereka memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan sebelumnya namun belum dapat menemukan pekerjaan baru. Sedangkan untuk pengangguran siklikal adalah pengangguran yang terkait pada masalah perusahaan. Nah, biasanya perusahaan memberhentikan karyawannya karena ada masalah internal. Misalnya jumlah penawaran yang cenderung menurun pada setiap waktunya. Untuk dampaknya, ada beberapa hal yang menjadi dampak dari pengangguran seperti upah kerja menurun, meningkatnya angka kriminalitas, biaya sosial yang cenderung meningkat, dan penerimaan kas dan negara menjadi tidak seimbang. Hal-hal yang menjadi penyebab pengangguran antara lain kemajuan teknologi, kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pekerjaan lebih lama, dan tidak seimbangnya antara penawaran dan permintaan pekerja pada suatu perusahaan. Cara mengatasi pengangguran antara lain dengan mengadakan bursa tenaga kerja, memberikan model pelatihan seperti kartu prakerja, memberikan informasi apabila ada lowongan pekerjaan, dan melakukan pelatihan kerja. Sedangkan dalam ekonomi Islam, pengangguran dibagi menjadi 2, yaitu pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa dan pengangguran hiariyah atau pengangguran pilihan. Untuk pengangguran jabariyah sendiri adalah mereka-mereka yang tidak memiliki status atas haknya sebagai pekerja. Sedangkan untuk pengangguran hiariyah adalah mereka-mereka yang sebenarnya memiliki potensi untuk bekerja namun lebih memilih untuk berpangku tangan kepada orang lain. Solusi untuk mengatasi pengangguran dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yaitu melalui pendekatan individu dan pendekatan mekanisme sosial ekonomi. Untuk pembahasan yang ketiga adalah mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah serangkaian aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi atau menambah anggaran belanja pada suatu negara. Untuk dampaknya antara lain adalah mencegah tingginya tingkat pengangguran, menaikkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan mendorong terjadinya laju inflasi. Yang selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Menurut jenisnya, kebijakan fiskal dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang dirancang untuk menarik perekonomian. Kebijakan ini digunakan pada saat masa resesi atau pada saat tingkat pengangguran pada suatu negara meningkat, yaitu dengan cara pemerintah membelanjakan lebih banyak uang kepada masyarakat dan mengedarkan uang kepada konsumen. Untuk kebijakan fiskal kontraksional adalah kebijakan yang digunakan untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan pajak dan meminimalisir pengeluaran. Yang selanjutnya adalah mengenai komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal ini terdiri atas 4 hal, yaitu kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan pengelolaan utang atau surplus, dan kebijakan investasi dan disinvestasi. Yang pertama adalah mengenai kebijakan pajak, yaitu adalah kebijakan yang digunakan ketika pemerintah mendapatkan pemasukan dari pajak secara langsung maupun tidak langsung untuk menekan dan menjaga sebanyak mungkin kebijakan progresif. Kebijakan pengeluaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berurusan pada pengeluaran dan pendapatan belanja modal yang dilakukan pada bidang tertentu seperti bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Kebijakan surplus yaitu kebijakan yang dirancang apabila pemerintah memiliki perbelanjaan yang melebihi kapasitasnya
dan biasanya nanti pemerintah akan mengajukan pinjaman kepada domestik atau asing. Untuk kebijakan investasi dan disinvestasi, yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan untuk mengintegrasikan ekonomi domestik dan ekonomi global. Selanjutnya adalah mengenai instrumen kebijakan fiskal yang terdiri atas 5 hal, yaitu anggaran belanja yang seimbang, pembiayaan fungsional, anggaran defisit dan anggaran surplus, stabilitas anggaran domestik, dan pengelolaan anggaran. Selanjutnya adalah mengenai fungsi kebijakan fiskal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 yang terdiri atas fungsi otoritas atau fungsi anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan. Fungsi perencanaan yaitu pedoman untuk merencanakan dasar anggaran tahunan. Fungsi pengawasan adalah di mana negara menjadi manajemen dalam mengawasi perbelanjaan, dan fungsi alokasi adalah fungsi yang digunakan untuk mengurangi pengangguran. Yang selanjutnya adalah mengenai fungsi stabilisasi, di mana anggaran digunakan untuk melakukan keseimbangan fundamental, dan fungsi distribusi adalah di mana ketika anggaran digunakan untuk membuat keseimbangan secara adil. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut, yaitu pengeluaran negara dilakukan dengan sesuai pendapatan, perhitungan zakat yang berdasarkan dengan perhitungan jumlah barang, dan sistem pajak yang proporsional. Yang terakhir adalah mengenai instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu meliputi jizyah, fai, ghanimah, zakat, kharaj, nawaid, dan anwal fahlam. Sekian video review atau tanggapan yang dapat saya berikan sebagai tugas dari ujian tengah semester kepada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.